Halo semuanya, kembali lagi dengan saya. Oke, kali ini kita mau belajar tentang ini soal prediksi ya, soal UTBK Kimia untuk tahun 2022. Karena kan ujian UTBK-nya kan nanti bakalan dimulai pertengahan Mei ya, jadi nggak kerasa tinggal hitungan hari lagi nih kita mau ujian. Oke, jadi teman-teman semuanya harus lebih banyak prepare lagi. Oke. Ini kita akan bahas per soalnya. Nah, tapi teman-teman kalau misalnya gini ya, nanti misalnya ada kendala di suatu materi, misalnya kayak stoichiometry, teman-teman cek aja nanti di playlist, itu udah ada semua materi kimianya, udah ada, tinggal cek aja di playlistnya itu ada lengkap. Oke, oke. Oh iya, disclaimer dulu. Nanti kalau misalnya ada suara berisik, suara motor, oke, atau ada suara orang kayak gitu, kita fokus aja ya. Oke, kita mulai untuk soal yang pertama. Suatu unsur X pada kulit terluarnya memiliki bilangan kuantum sebagai berikut. Oke, ini bilangan kuantumnya berarti dari sini kita mau tahu ini apa subkulit terluarnya. Oke, ini N-nya 3. Ingat ya, kalau N-nya 3 kan berarti angka di depan ya. Itu menunjukkan kulit juga. Nilai L-nya sama dengan 1. Oke, L ini itu adalah subkulitnya ya. Kan subkulit itu kan ada S, ada P, ada D, ada F. Oke, nilainya kalau dia subkulitnya S itu nilainya 0, nilai L-nya ya. Ini 1, ini 2, ini 3. Oke, karena di sini L-nya adalah 1, berarti subkulitnya adalah P. Oke, 3P. Terus di sini M-nya yaitu min 1. Ingat, kalau untuk nilai M itu, ya kan, dari min L ke plus L. Oke, ini kan dia P-nya 1 ya. Berarti dia kita sediain orbitalnya ada 3. Kenapa ada 3? Gitu kan. Karena ingat, 1 itu kan ada minus 1-nya. Ada 0 plus 1. Kayak gitu. Terus dia katanya ini terakhirnya di orbital yang nilainya min 1. Berarti di sini. Tetapi kita cek dulu S-nya. Oke, S-nya di sini plus setengah. Oke, ingat ya, kalau dia plus setengah, berarti ini di dalam orbital itu terdapat 1 elektron. Tetapi kalau dia min setengah, ya, S-nya, itu di dalam orbital itu terdapat ada 2 elektron. Oke, berarti terakhirnya di sini, berarti elektron yang terisi cuma ada 1. Berarti 3p1. Oke, jadi supaya kita tahu nih berapa elektron valensinya, berarti kita buat dulu nih konfigurasinya dari awal ya. Ingat pengisiannya yaitu berdasarkan tingkat energinya. Berarti 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. Oke kan, 3p1 terakhir. Nih, terluarnya ini SP. Oke, SP terluarnya berarti ini golongannya, tambahkan aja yang di atas. Berarti ini golongan 3. Di grup apa? Kalau terluarnya adalah SP, berarti ini grup A. Oke, ingat golongan itu sama juga dengan elektron valensinya, berarti 3. Oke, jadi ini yang akan digunakan nanti elektronnya itu berikatan dengan unsur yang lain. Oke, unsur X dapat membentuk senyawa dengan unsur Y, katanya. Di mana unsur Y-nya itu memiliki nomor atom 8. Oke, jadi kita buat dulu nih konfigurasinya dari Y8 ini. Oke, supaya kita tahu elektron valensinya berapa. Berarti 1s2, 2s2, 2p, ini 2, 4, ini berarti 4. Oke, ini lagi-lagi di SP. Berarti dia ini golongannya, tinggal jumlahin aja yang di atas ya. Berarti ini 6. Oke, terus oke, ini 6. Berarti ini elektron valensi pakai adalah 6. Oke, kalau seperti ini teman-teman cek ya terluarnya. Ingat kan ada elektron itu dia melepas dan menangkap elektron supaya seperti gas mulia. Oke, ini terluarnya adalah 3. Berarti lebih mudah dong untuk melepaskan 3 elektron daripada harus nangkap 5, ya kan? Berarti ini akan membentuk ion X 3 plus. Oke, X3 plus. Sedangkan ini terluarnya adalah 6. Berarti supaya jadi gas mulia yang elektron valensinya 8, berarti ini nangkap 2 elektron. Berarti X2 min. Oke, ketemu nih ion-ionnya. Ingat kalau untuk membentuk senyawanya kan gini aja. Angkanya yang kita pakai ya, itu dikali silang menjadi indeks lawannya. Jadi angka 2-nya itu akan menjadi indeksnya si X, angka 3 menjadi indeksnya si Y. Sehingga nanti senyawa yang terbentuk adalah X, ini indeksnya ya, 2, Y, 3.
Oke, karena ini membentuk ion-ion sehingga nanti ikatannya adalah ikatan ion. Berarti jawabnya X2Y3, berarti yang D. Oke, bisa ya? Next, lanjut lagi soal yang kedua. Sebongkah batu kapur sebanyak 10 gram. Oke, mengandung CaCO3, dipanaskan nih katanya. Akibatnya, CaCO3 terurai. Oke, jadi kita nggak usah baca full semuanya, soalnya jadi kita langsung aja ya. Yang ditanya itu apa? Yang ditanya adalah berapa kadar CaCO3 dalam batu kapur tersebut. Oke, ini batu kapurnya kan ada 10 gram katanya nih. Berarti kita buat dulu nih kata-katanya ini dalam bentuk reaksi. Jadi CaCO3-nya, yang ini ya, itu katanya dipanaskan, oke, sehingga terurai. Nah, nih, terurai menjadi karbon dioksida dan kalsium oksida. Oke, monoksida ya. Berarti ini lihat ya gini. Jadi kalau ada persamaan reaksi, cek dulu itu udah setara atau enggak, udah balance atau enggak. Karena nanti koefisien angka yang di depan itu sangat mempengaruhi untuk perhitungan. Oke. Kalau ini udah. Terus udah sampai sini ya. CaO yang dihasilkan itu kemudian direaksikan dengan air. Oke, jadi CaO ini kita buat di bawah nih. CaO-nya itu direaksikan dengan air, oke, sehingga membentuk larutan bersifat basah. Oke, jadi ini kalau direaksikan ini akan membentuk CaOH 2 kali. Oke, cek udah setara nggak? Sini O1, 1, 2, oke udah sama. Terus larutan tersebut tepat. Nah, tepat dinetralkan dengan H2SO4. Oke, berarti kita buat reaksi lagi karena kan katanya tepat. Karena kan ini basah, ini asam. Ingat kalau netralkan itu berarti reaksi asam dan basah. Berarti kita buat reaksinya ini CaOH 2 kali ditambah H2SO4 ini jadi apa? Oke, teman-teman kalau misalnya susah ya untuk mereaksikan senyawanya, buat gini aja, buat diionkan. Jadi Ca ini dia muatannya berapa? Yaitu indeks lawannya. Berarti ini Ca2+, di sini OH-nya ada 2 nih, berarti OH min, karena kan indeksnya Ca di sini 1. Terus di sini H itu kan plus ya, berarti ini H+, dan juga lihat nih, indeksnya SO4 kan 1. Terus SO4, lihat indeksnya H2, yaitu 2, berarti 2 min. Oke, plus ketemu dengan min, min ketemu dengan plus. Jadi bawa ganti pasangan gitu ya. Balik lagi nih, Ca2, oke, seperti tadi. Jadi Ca2 plus, tunggu buat senyawanya ya, direaksikan dengan SO4 2 min. Ini kan sama-sama 2 ya, berarti di sini jadi indeksnya ini jadi indeksnya ini. Jadi ingat SO4 ini satu kesatuan. Oke, jadinya Ca ini 2, ini satu kesatuan, tutup buka kurung 2. Oke, ini masih bisa disederhanakan. Ini disederhanakan sama-sama dibagi 2, sehingga ini sama juga dengan CaSO4. Oke, ini CaSO4 plus OH min ketemu H plus itu apa? Oke, good. H2O. Oke, bisa ya? Terus kita cek reaksinya udah setara belum, gitu ya. Di sini hanya 2, di sini hanya 2, berarti 4. Berarti ini kita kali 2. Oke, O-nya di sini 2, ini 4, berarti 6, ini 4. Oke, udah sama. Oke, terus sudah setelah itu, nih, katanya dinetralkan dengan asam sulfat. Oke, asam sulfatnya diketahui 0,2 molar dan 100 mili. Berarti kita bisa cari apa? Oke, good. Kita bisa cari molnya dari H2SO4. Ingat rumusnya ya, kalau ada molar, ada volume, berarti molar dikali volume. Oke, ini kan mili. Oke, nggak apa-apa. Kita mau ganti dalam liter juga nggak apa-apa. Di enggak juga nggak apa-apa. Tapi ingat ya, kalau misalnya tidak dikonversi ke liter, berarti nanti jadinya seperti ini. Jadi ini kan molarnya 0,2 dikali volumenya itu 100 mili. Jadi ini nantinya 0,2 kali 100 kan 20 ya. Ini 20 milimol. Oke, bukan mol. Kalau kita satuannya mol, berarti ini 100 milinya harus dikonversi dulu ke liter. Kayak gitu ya. Oke, berarti ini ya, H2SO4-nya kan berarti molnya adalah 20
milimol. Oke, ini kita ada persamaan, ada 3 ya. Nah, ingat kalau dalam persamaan reaksi, satu aja dari senyawa itu diketahui molnya, yang lainnya bisa cari. Oke, dengan menggunakan perbandingan koefisien. Oke, jadi ingat harus tahu perbandingan koefisien, makanya koefisien reaksinya itu harus disetarakan, kayak gitu. Oke, jadi lihat nih hubungannya. Dalam persamaan reaksi 3 dengan persamaan reaksi 2, yang senyawa yang sama yang mana? Ini dia, CaOH-nya. Berarti kita bisa cari mol CaOH 2 kalinya dari ini yang diketahui, ya kan? Lihat koefisiennya di sini 1, sama-sama 1. Oke, berarti karena koefisien sama-sama 1, berarti ini juga 20 milimol. Oke, kita tulis di sini nih. Ini 20 milimol. Cek lagi, dalam persamaan yang kedua ke persamaan 1 yang sama apa? Nah, CaO-nya. Ini koefisiennya sama-sama 1. Oke, ini juga 20 milimol. Oke, ini 20 milimol. Yang kita mau tahu, ya kan, berapa molnya si CaCO3. Karena kan nanti kita mau cari nih, kadarnya itu berapa. Kayak gitu. Berarti ini sama, koefisien juga sama, berarti ini juga 20 milimol. Oke, di sini yang ditanya adalah kadarnya ya, jadi persennya. Dan ini batu kapurnya ini tuh ada 10 gram. Yang ini ya. Jadi bongkahannya itu ada 10 gram. Oke, supaya kita tahu kadarnya berapa, kita harus cari nih masanya si CaCO3 dari 20 ml ini. Ingat, kalau ada mol, kita mau cari massa, rumusnya gimana? Oke, teman-teman ingat ini ya. Jadi mol itu sama dengan massa per ml, ya kan? Berarti kalau kita mau cari massa, ini massa dari si CaCO3-nya ya, itu berarti mol dikali mr-nya. Oke, molnya yaitu 20 milimol. Kita kali mr-nya dari CaCO3 ya. Ca-nya 40. Nih, kita buat sini nih, 40 untuk mr ya. Terus CaCO3, C-nya 12. O-nya kan ada 3 nih, dikali 16 yaitu 48. Oke, jumlahin ini 10, 0, 1, 5, 6, 10, ada 100. Berarti ini dikali 100. Berarti sama dengan 2000. Karena kan tambahin aja 3 nolnya. Ini 20.000. Oh, 2000. Oke, tapi ini kan karena di sini milimol, berarti ini satuannya jadi miligram. Oke, karena diketahui dalam gram, berarti gini kita harus konversi ke gram, berarti tinggal dibagi 1000 ya. Berarti 2 gram. Oke, jadi 2 gram yang dinetralkan dengan H2SO4 tadi. Berarti sekarang untuk cari kadarnya, gini. Jadi persentase kadarnya itu sama dengan yang ini ya, yang dinetralkan tadi yaitu 2 gram per, nih, bongkahannya tadi, ya kan, dia ada 10 gram. Nih, oh, bukan garam, 10 gram. Oke, ini kita kali 100%. Coret, 2 kali 20 sama dengan 20%. Jadi jawabnya adalah yang B. Oke, bisa ya? Oh iya, ini agak lama penjelasannya. Ini dijelasin supaya teman-teman nanti bisa tahu caranya. Tapi nanti kalau misalnya untuk pas ujian, teman-teman nanti nggak usah rapi-rapi banget. Pokoknya yang penting teman-teman ngerti deh tulisannya. Oke, lanjut untuk soal yang ketiga. Sebanyak 3,68 gram sampel senyawa organik. Oke, di sini senyawa organiknya itu terdiri dari unsur C. Oke, ini kita buat dulu ya persentasenya. Berarti di sini ada unsurnya itu adalah C, terus ada unsur H, dan ada unsur oksigen. Oke, ini 48%, ini 14%, ini 38%. Oke, yang ditanya adalah dilarutkan dalam 1024 gram benzen. Oke, titik buku larutan 0,4. Oke, titik bukunya 0,4 di bawah titik buku benzen ya. Berarti kalau disebutin titik di bawahnya, berarti itu sama juga dengan penurunan titik buku. Berarti ini delta TF-nya. Oke, jika KF benzennya segini, yang ditanya adalah rumus molekulnya.
Oke, berarti kita harus tahu dulu nih, berarti kita harus cari MR-nya ya. Nah, supaya kita bisa tahu berapa apa rumus dari molekulnya. Oke, sebelumnya, oh iya di sini nggak diketahui ya. Ini teman-teman mungkin udah hafal juga. ARC kan 12, H itu 1, O itu sama dengan 16. Jadi kita cari dulu nih rumus empirisnya, kayak gitu, yaitu dengan membagi persentasenya ini dengan masing-masing MR-nya. Ini dibagi 12, ini dibagi 1, ini dibagi 16. Oke, 48 dibagi 12 itu kan 4 ya. Terus setelah itu 14 dibagi 1, 14. 38 dibagi 16, ini sekitar 2,375. Oke, ini kita sederhanakan bagi dengan bilangan yang paling kecil aja ya. Berarti ini semuanya sama-sama dibagi 2,375. Oke, berarti ini 1, ini berarti 4 dibagi 2,375, ini sekitar 1,68 sekian. Berarti 14 dibagi 2,375, ini sekitar 5,8. Oke, ini kita bisa itu aja ya, apa namanya, kita bulatin aja. Oke, jadi ini 2, ini 6, ini 1. Berarti rumus empirisnya itu sama dengan C2H6O. Oke, terus kan yang ini adalah penurunan titik buku ya. Ingat, katanya kalau senyawa organik berarti itu adalah non-elektrolit. Oke, itu adalah non-elektrolit. Ingat rumusnya kalau nilai delta TB, delta TF ya. Berarti kita buat dulu nih di sini. Berarti delta TF itu sama dengan KF dikali molal, ya kan? Ini kita nggak perlu kali I karena ini adalah non-elektrolit. Oke, berarti ini aja. Kita masukin ini nilainya. Delta TF-nya tadi katanya 0,4 sama dengan KF-nya yaitu ini. Oke, 5,12. Kalau teman-teman mau langsung nih, kita mau cari M dulu nggak masalah, tapi kalau bisa masukin rumus juga nggak masalah. Berarti seperti ini. Jadi kan M itu rumusnya kan mol per pelarut ya, ini kilogram. Atau bisa juga ini rumus ini turunan ya, yaitu massa per mr dikali 1000 per pelarut tapi dalam satuan gram. Oke, kita pakai ini juga nggak apa-apa, kita mau cari M juga nggak apa-apa. Oke, ini kita pakai yang ini aja. Masanya kan tadi katanya 3,68, berarti ini 3,68 per, kita mau cari MR. Oke, 1000 per 5, ini 1024 ya, 1024. Oke, berarti ini kita kali silang aja ya, kita kali silang aja, berarti ini sama dengan, oke bentar ya, 0,4 dikali, oke ini kalau dikali ke sini ya, jadinya itu 409,6 mr. Terus kita kalikan yang di atasnya, ingat dikali silang aja ya. Oke, 3,68 dikali 1000. Oke, ini 841,6. Oke, kita bagi 409,6, yaitu 46. Jadi MR-nya adalah 46. Oke, ini kan baru RE ya. Jadi ingat, kalau MR diketahui untuk caranya gini. Jadi RE buat dalam kurung N sama dengan nilai MR-nya. RE-nya tadi masukin nih, yaitu C2H6O N sama dengan 46. Terus kita cari dulu nih, MR-nya ini berapa? Ingat C kan tadi 12. 12 dikali 2, 24. Hanya 6. Ini aja 30. O-nya 1 ada 16. 46. Oke, 46 N sama dengan 46. Berarti nilai N-nya sama dengan 1. Oke, kita ganti sama juga. Berarti RE-nya sama dengan rumus molekulnya, yaitu RM-nya. Jadi jawabnya yang ini. Berarti yang B. Oke, ini sebenarnya rumus kimianya ini dari alkohol ya. Oke, jadi nih, C2H5OH. Oke, itu senyawa organiknya.
Oke, good. Next lagi nih. Senyawa X2O3 mengandung 30% berat O. Yang ditanya massa atom relatif X berapa? Oh ya, ini teman-teman harus menguasai stoikiometrinya ya, karena semua perhitungan kimia itu ada stoikiometrinya. Jadi kalau teman-teman masih kurang yang stoikiometrinya, nanti teman-teman cek aja ya di playlist, itu udah banyak contoh soalnya, penjelasan materinya dan rumusnya juga udah ada. Oke, ini kan senyawanya ada dua ya, unsurnya. Ini kan senyawanya X2O3. Berarti ini terdiri dari unsur X dan unsur O. Oke, di sini O-nya itu udah diketahui 30%. Ingat kan kalau dia kadar itu adalah 100%. Berarti kalau ini 30, kalau jumlahnya 100, berarti ini 70%. Oke, nah dapat nih. Ini kita buat perbandingannya, karena kan kita mau cari berapa massa atom relatif dari X-nya. Oke, buat gini. Ingat di sini X-nya ada berapa? Oke, teman-teman ingat dulu nih. 2 sama 3 ini disebut indeks. Oke, jadi indeks ini itu menunjukkan jumlah unsur yang ada di depannya. Berarti di sini X-nya ada 2, O-nya ada 3. Kayak gitu. Berarti 2 unsur AX-nya, unsur X-nya, berarti 2 dikali ARX. Oke, per dari MR-nya, MRX2O3. Oke, kita bandingin. Terus karena ini ada unsur X sama O-nya, berarti ini kita bandingin dengan O-nya. Per, oke, O-nya di sini berarti ada 3. Berarti 3 dikali AR-nya O per MR-nya si dari X2O3. Oke, jadi kita bandingin setiap unsur ke senyawanya. Sama dengan masukin nilai kadarnya. X di sini kan 70%. Berarti 70 per 100 per 30%. Oke, ini perbandingannya. Oke, ini persennya coret-coret. Ini kan bisa coret nih, MR-nya. Oke, kok bisa coret? Oke, mungkin teman-teman sebagian udah tahu, mungkin sebagian teman-teman juga belum tahu. Oke, jadi kalau dia pecahan, oke, kalau dibagi, jadinya kan gini. Jadi ini kan seperti ini, 2ARX per MRX2O3. Ini kan per. Oke, kalau dia dibagi, kita jadikan kali. Jadi yang di atas, yang pecahan, dibalik jadi pembilang. Jadinya di sini MR X2O3 per 3ARO. Ini kan kalau dikali silang, dikali bisa coret. Kayak gitu. Oke? Ini kan ARX-nya yang mau kita cari ya. Berarti tetap nih 2ARX. Ini kan ARO udah tahu ya. Oh iya, di sini nggak disebut ya. Tapi itu saya kan teman-teman semua udah pada bisa ya. Jadi ARO itu kan sama dengan 16 ya. Berarti di sini ada 3, berarti per 48. Sama dengan 70 per 30. Oke, atau enggak kita coret aja nih. Ini ya. Oke, berarti tinggal kita kali ya. Berarti 2 dikali 3, disamping saja. Kali silang nih. Berarti 6 AR X sama dengan, ini kan 48 dikali 7 ya. Oke, bisa nggak nih? Oh, 6 sama ini. Oke, kita bagi kalikan aja ya. Oke, berarti 48 dikali 7 itu dibagi, oke bentar, 48 dikali 7 dibagi 6. Oke, berarti ini sama dengan X-nya 56. Berarti jawabnya adalah yang C. Oke, bisa ya? Jadi ingat buat perbandingan seperti ini. Oke, next lagi. Nih, sebuah bumper mobil dengan luas permukaannya ini 0,1 meter bujur sangkar. Ini kita akan lapisi dengan krom, dengan elektrolisis. Oke, larutannya di kromat. Ini reaksinya ya. Reaksi setengah reaksinya. Oke. Terus, jika waktu yang dibutuhkan untuk melapisi bumpernya dengan tebalnya, oke, ini tebalnya ya, adalah 2 jam. Ini waktunya. Dan kerapatan dari kromnya diketahui juga. Yang ditanya adalah berapa arus listrik. Oh, berarti ini ditanya adalah I-nya ya. Oke, berapa kuat arus listrik yang dibutuhkan supaya reaksi itu bisa terjadi. Oke,
Berarti pertama kita buat apa dulu? Oke, kita harus tahu nih reaksinya itu gimana, reaksi dari elektrolilisnya, kayak gitu. Oke, ini kan luas permukaan. Jadi ada luas permukaan, ada volume, ada tebal. Berarti kita bisa cari volumenya. Jadi volume itu sama dengan alas dikali tebalnya. Oke, alasnya tadi, oh kok alas sih, luas, sorry. Luasnya 0,1 meter bujur sangkar dikali ini 2 kali 10 pangkat min 2 mm. Oke, ini disatuannya belum sama ya, berarti kita harus konversi dulu. Oke, ini kita tetap buat dalam itu aja ya, meter bujur sangkar aja. Berarti ini kita ganti. Jadi ini tetap 0,1 meter bujur sangkar. Oke, ini teman-teman ingat nih, kan meter, sentimeter, milimeter. Oke, jadi kan kalau dia turun itu dia dikali 100, dikali 10. Berarti ini turunnya 3 kali. Berarti dibagi jadi 10 pangkat min 3 ya. Jadinya 2 dikali 10 pangkat, ini pangkat min 2, dikali 10 pangkat min 3, ini jadinya meter. Berarti sama dengan 0,1 dikali 2, berarti 0,2 ya. 0,2 dikali 10 pangkat min 2 tambah min 3, min 5. Ingat kalau dia pangkat jadi tambah ya. Oke, ini menjadi meter kubik. Oke, ini kita buat aja 2 kali 10 pangkat min 6 meter kubik. Oke. Terus, oh iya, ada volume. Terus kita di sini diketahui kerapatan. Apa hubungan volume dengan kerapatan? Teman-teman ingat rumusnya ini. Rho sama dengan M per V. Ya kan? Ada rho-nya, ada volumenya. Berarti kita bisa cari massa. Berarti massa sama dengan rho dikali volume. Rho-nya yaitu 6,21 gram per centimeter kubik. Dikali, oke, volumenya berarti kita harus konversi ke centimeter kubik ya. Berarti kita tambah dikali 10 pangkat 6. Ya kan? Karena kan itu, apa namanya, naik ke bawah. Oke, berarti sama dengan 2 meter, 2 cm bujur kubik. Berarti ini dikali 2 cm kubik. Centimeter coret, berarti ini kita kali. Berarti sama dengan 12,42 gram. Oke, jadi segini massa yang diperlukan untuk tebalnya yang ini dan luasnya segini. Oke, teman-teman ingat rumusnya, ya kan? Jadi rumusnya itu gini, massa sama dengan ini massa ekuivalen ya, saya buat ME aja, massa ekuivalen dikali I dikali T per 96.500. Oke, ini rumusnya. Masanya ada. ME-nya kita bisa hitung. Oke, ME itu sama dengan AR. Karena di sini kan dilapisi dengan krom ya. Berarti ini AR-nya krom per biloxnya krom. Oke, T-nya juga udah ada. Kita carinya. Berarti bisa ya. Berarti kita cari dulu nih biloxnya si CR-nya berapa. Oke, kita lihat perubahannya dari sini ke sini. Berarti ini berapa elektron yang dibutuhkan ya. Ini kan dia, oke, saya buat sini aja deh. Ini Cr2O7 2-. Oke, ini kan minus ya, minus 2. Berarti nanti jumlah bilox Cr sama O itu sama dengan minus 2. Berarti O itu kan dia untuk satunya min 2 ya. Berarti min 14 sama dengan min 2. Ini 2 Cr-nya, 2 Cr plus. Kita pindah luas, berarti 2 Cr sama dengan min 2 ditambah 14. Berarti 2 Cr sama dengan min 2 tambah 14 kan 12 ya. Berarti Cr-nya sama dengan plus 6. Oke, di sini kan 0. Berarti perubahan sama aja dengan 6. Berarti 6 nih si nilai itunya bilox Cr-nya. Berarti kalau kita masukin masanya 12,42 sama dengan ME-nya tadi kan di sini ARCR 52 per 6
dikali I yang kita cari. Oke, ingat T-nya di sini harus dalam satuan detik. Berarti kita konversi, ya kan? Ingat 1 jam itu kan 3.600 ya. Berarti kalau 2 jam berarti 7.200 detik. Oke. Berarti ini kita ganti jadinya 7.200 per 96.500. Oke, gitu. Sehingga nanti I-nya ini itu diperoleh adalah 19 ampere. Ini udah pembulatannya, karena nanti hasilnya itu dia ada koma-komanya. Oke, gitu. Oke, bisa ya? Next lagi. Nih. Jika 3,43 gram aluminium sulfat diketahui masanya MR342 dilarutkan dalam 10 mili air. Oke, kemudian 2 milinya dari larutan ini ya yang kita larutkan itu diencerkan dengan air hingga 50 mili. Oke, yang ditanya pH setelah pengenceran itu berapa? Oke, sekarang kita cari dulu nih sampai sini. Ya, kita mau cari berapa kemolarannya yang terbentuk. Ingat kan rumusnya gini, molar sama dengan mol per volume ini dalam satuan liter, atau teman-teman bisa pakai rumus yang ini. Molar sama dengan massa per ml dikali 1000 per volume, tapi ini dalam satuan mili. Oke, kita buat yang ini aja ya, supaya kita langsung masukin. Masanya yaitu 3,42, MR-nya 342. Oke, ini typo ya, 142 nih. Oke, dikali 1000 per 10. Berarti coret 1, ya kan? Ini pindah ruas ke sini kan 2 nih. Berarti ini kemolarannya, oke kita hitung dulu nih, seharusnya dapatnya 1 ya. Jadi 3,42 dikali 100, ya benar kan? Berarti dapat 1 molar. Oke, jadi ini itu dia 1 molar. Oke, terus katanya kemudian diambil 2 mili larutan diencerkan. Oke, teman-teman ingat rumus pengenceran itu kan ini. M1 dikali V1 sama dengan M2 dikali V2. Ini yang awalnya ya, sebelum diencerkan. Ini yang sesudah diencerkan. Oke, jadi awalnya M-nya itu adalah 1 molar. Jadi 1 M. Oke, ingat volume yang dipakai di sini bukan yang ini. Ini tadi untuk melarutkan supaya dia kelarutannya 1 molar. Volume yang diambil adalah yang ini, 2 mili. Oke, ini 2 mili. Sama dengan M2-nya kita cari. Nah, volumenya ini dia. Larutan diencerkan dengan air sehingga nih 50 mili. Jadi ini V2-nya adalah volume akhir. Oke, ini 50 mili. Berarti M2-nya sama dengan berapa? Berarti 1 kali 2 kan berarti 2 ya. Ini 2 per 50. Oke, sehingga nanti dapatnya itu 0,04 ya. 2 dibagi 50 berarti dapatnya 0,04, atau kita jadikan bilangan berpangkat nih, itu 4 kali 10 pangkat min 2. Oke, molar. Terus, oke, teman-teman lihat dulu nih. Aluminium sulfat itu apa? Apakah asam, basa, garam, atau gimana? Karena kan di sini tanya adalah pH-nya. Oke, kita buat dulu nih. Aluminium itu kan Al3+, sulfat itu kan SO4 2-. Berarti ini kita kali silang ya. Berarti jadinya Al2 SO4 3 kali. Ini rumus kimianya. Oke. Dan kalau ini kita ionin kan jadinya 2Al3+ ditambah SO4 3-. Oke, 3-. SO4 2-. Ini sebanyak 3 dia. Oke, ini tadi molarnya itu adalah yang ini, kata soal hati-hati ya, kita nggak pakai kemolaran yang ini. Oke, nggak kata, karena yang ditanya adalah setelah pengenceran. Berarti yang kita pakai molarnya adalah yang ini. Oke, berarti ini kemolarannya adalah 4 kali 10 pangkat min 2. Oke, hati-hati, Al2SO43 ini adalah garam. Oke, jadi yang kita pakai itu adalah bukan garam yang ini, tetapi ion yang mengalami hidrolisis itu yang mana? Oke, ingat lagi. Kalau ion yang mengalami hidrolisis itu adalah yang berasal dari asam basa lemah. H2SO4 ini kan berasal dari asam kuat ya. Oke, ini berasal dari asam kuat. Sehingga ini tidak bisa terhidrolisis. Oke, jadi kalau kita buat reaksi elektrolisisnya ya, jadinya gini. Jadi ingat reaksi elektrolisis itu kan reaksi dengan air ya.
Jadi ini kalau kita reaksikan, ini jadinya AlOH 3 kali plus H+. Sedangkan SO4 karena dia berasal dari asam kuat yaitu H2SO4, ini kalau dihidrolisis dengan air nggak bisa. Oke, jadi konsentrasi yang kita pakai adalah konsentrasi Al. Oke, ini koefisien 1, ini koefisien 2. Berarti untuk untuk satunya 4 kali 10 pangkat min 2, berarti untuk duanya berapa? Oke, good. Yaitu 8 kali 10 pangkat min 2. Oke, ini garam. Terus yang kita cari apa? H plus atau OH min? Oke, ini perhatiin. Dari reaksi elektrolisis yang muncul itu apa? Itu H plus. Berarti garam ini bersifat asam. Oke gitu. Berarti yang kita cari adalah konsentrasi H plusnya. Oke. Ingat kalau dia garam kan berarti rumusnya ada tetapan air. Berarti Kw per Kb. Oke, karena yang lemahnya adalah basa ya. Dikali konsentrasi dari Al-nya. Oke, karena kan itu yang bisa terhidrolisis. Berarti ingat tetapan Kb itu kan 10 pangkat min 14. Per Kb-nya di sini 2 kali 10 pangkat min 6. Di sini kembarannya pakai yang ini ya, yaitu dikali 8 dikali 10 pangkat min 2. Oke, 2 sama 8 coret, ini jadi 4. Ini kan min 14 sama min 2 berarti min 16. Oke, ingat ya kalau pangkat itu, kalau dia kali berarti pangkatnya ditambah, kalau dibagi berarti dikurang. Berarti min 14 ditambah min 2 berarti min 16. Dikurang min 6 berarti kan dia jadinya min 10. Berarti ini akar dari, ini kan tinggal 4 ya. 4 dikali 10 pangkat min 10. Ini kita akarin jadinya 2, akar 4 kan 2. Kalau dia pangkat, diakarin tinggal ini kan akar 2 nih, dibagi aja. Berarti 10 pangkat min 5. Oke, kalau udah H+, berarti kita bisa cari pH-nya. Berarti pH sama dengan min log konsentrasi H+. Oke, sama dengan, kita lanjut sini aja deh, supaya kelihatan ntar. Berarti pH sama dengan min log konsentrasi H+-nya kan 2 dikali 10 pangkat min 5. Oke, min ketemu min berarti plus 5, min log dikali 2 berarti min log 2. Jadi jawabnya adalah yang ini. Oke, berarti jawabnya itu adalah yang B. Bisa ya semuanya ya? Oke, next nih. Garam lagi. Gas bromin, Br2, dalam CCl4 klorofrom disebut air bromin. Oke, memiliki warna merah kecoklatan. Warna merah kecoklatan akan hilang bila diteteskan ke dalam cairan mana? Oke, sebelumnya teman-teman harus tahu dulu ya. Jadi air bromin ini, oke, itu digunakan untuk mengidentifikasi adanya ikatan rangkap. Oke, adanya ikatan rangkap. Oke, jadi kalau ini kan tadi warnanya itu adalah merah kecoklatan nih. Ya, ini warnanya merah kecoklatan. Jadi kalau warna bromin ini dimasukin ke dalam suatu senyawa yang sudah memiliki atau dia memiliki kata rangkap, nanti warna merah kecoklatannya itu nanti bakalan pudar. Jadi warnanya itu bening, kayak gitu. Karena air brominnya itu bereaksi dengan ikatan rangkapnya. Kayak gitu ya. Oke, stirena. Teman-teman perlu tahu, stirena itu kan rumusnya gini ya. CH2. Oke, hati-hati bukan di sini. Ini juga ada kata rangkapnya, tapi bukan ini. Kalau toluena, oke, ini juga dari benzen. Ini CH3-nya. Oke, bukan ini. Kalau benzena berarti cuma ini aja. Oke, ini kan yang A, ini yang B, ini yang C. Kalau heksena, ingat hek itu kan ada 6 ya. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lihat terakhirnya akhiran ena. Jadi kalau di akhirnya ena berarti itu rangkap 2. Kalau akhirnya itu ana berarti rangkap 1 tunggal. Kalau dia rangkap 3 berarti belakangnya una. Kayak gitu ya. Oke, berarti di sini ada rangkapnya di sini. Nah, ini dijawabnya. Oke, jadi jawabnya adalah yang D. Kalau anilina itu juga benzen. Oke, diikat NH2 di sini. Oke, bisa ya. Jadi kalau misalnya teman-teman tahu nih rumus kimianya dari suatu senyawa itu sangat membantu banget, sangat membantu sekali ya. Oke.
Lanjut lagi. Nih. Gas amonia 60 mili ditiupkan ke dalam 250 mili air sehingga, oh iya typo nih, seluruh gasnya larut dan tidak merubah volume air. Oke, jika tekanan gas semula adalah 380 mmHg, oke, yang ditanya adalah pH larutan amonia. Oke, kalau pH-nya berarti kita harus cari konsentrasi ya. Kita harus cari konsentrasi OH-nya. Oke. Berarti hati-hati, di sini ada tetapan gas ideal, di sini ada tekanan, berarti kita pakai persamaan gas ideal. Teman-teman ingat lagi, persamaan gas ideal itu kan PV sama dengan nRT. Berarti ini kita cari molnya dulu. Mol sama dengan PV per RT. Oke, ingat tekanan itu harus dalam satuan atm. Ini masih mmHg, berarti kita bagi berapa? Oke, good. Kita bagi 380 mmHg, ini kita bagi 760. Oke. Nih, berarti ini sama dengan 0,5 atm. Terus hati-hati juga, volume harus dalam satuan liter. Ini 60 mili, berarti kita harus konversi ke liter. Berarti 60 mili sama dengan dikali 10 pangkat min 3 ya. Oke, liter atau 6 kali 10 pangkat min 2. Oke, terus ingat suhu itu harus dalam satuan Kelvin. Ini baru Celcius, berarti kalau dia 102 derajat Celcius, ini kita mau jadikan Kelvin, berarti tambah 273 aja ya. Oke, berarti sama dengan 375 Kelvin. Baru sekarang kita bisa masukin. Oke, berarti P-nya 0,5, T-nya, volumenya 6 kali 10 pangkat min 2 per R-nya ini ya. Oke, kalau kita jadikan bilang berpangkat kan jadinya 8 dikali 10 pangkat min 2. T-nya 375. Berarti ini setelah kita hitung itu nanti molnya itu bakalan dapat, oke, kita hitung dulu nih. Berarti kan 6, setengah dari 6. Setengah dari 6 kan 3 nih. Berarti ini 3 kali 10 pangkat min 2 per 8 dikali 375. Nah, 3000. Berarti ini 3 kali 10 pangkat ini min 2. Kayak gini. Kan pangkat 3 ada pangkat min 2-nya. Oke, berarti ini nanti sama dengan, oke, wait. Setengah dari 6 kan 3 ya, berarti 3 kali 10 pangkat min 2. 3 dikali 375 itu 3000, berarti kan 3 kali 10 pangkat 3. Ini ada pangkat min 2-nya. Oke, berarti ini 3 bagi 3 kan 1 nih. 1 dikali min 2, min 2-nya kan coret nih. Nah, ini naik ke atas, berarti 10 pangkat min 3 molar. Ini konsentrasinya. Kok molar? Mol. Oke, kita kan mau cari molarnya ya. Ingat, mol yang dipakai, volume yang dipakai bukan ini, tetapi ini, dilarutkan. Berarti mol per volume. Oke, berarti 1 kali 10 pangkat min 3 dibagi, ini kita jadikan ke ke liter aja ya, berarti 250 dibagi 1000 ya, dibagi 1000 berarti sama dengan 0,25. Oke, 1 dibagi 2,5 kan 4 ya, berarti 4 kali 10 pangkat min 3 molar. Oke, hati-hati, amonia itu kan rumus kimianya adalah NH3 ya, dan amonia ini itu adalah basa lemah. Oke, ingat kalau basa lemah rumus dari OH-nya apa? Oke, gitu. Jadi konsentrasi OH- sama dengan akar dari Kb dikali konsentrasinya. Kb-nya di sini 1 kali 10 pangkat min 5. Oke,
dikali ini 4 kali 10 pangkat min 3. Hati-hati, ini akar. Oke, 1 kali 4, 4. Ini min 5 dipangkatin ya, dikali jadi ini tambah. Berarti akar dari 4 kali 10 pangkat min 8. Akar 4 kan 2. Ini kan 2 nih. Sama dengan 10 pangkat min 4. Oke. Ada konsentrasi OH min, berarti kita bisa cari POH. Ya. POH itu sama dengan min log konsentrasi OH min. Berarti min log 2 dikali 10 pangkat min 4. Min ketemu min sama dengan 4 min log 2. Yang ini kan baru POH, yang ditanya adalah pH. Berarti ingat jumlah pH dan POH itu adalah 14. Berarti 14 dikurang POH. Oke, hati-hati di sini ya. POH-nya kita buat di dalam kurung. Oke, 4 minus log 2. Oke, 14 dikurang 4, 10. Min ketemu min plus log 2. Oke, jadi jawabnya adalah yang I. Jadi nanti hati-hati kalau misalnya teman-teman ini nggak di dalam kurung, bisa jadi teman-teman nanti jawabnya yang di. Oke, gitu. Oke, bisa ya. Next lagi. Oops, wait. Ini kita bahas 10 soal dulu ya. Oke, nanti lanjut lagi. Ion kompleks Mn Cn64 min. Oke, ini ion kompleks, teman-teman ingat lagi. Oke, yang ditanya di sini adalah, oh, mana yang cocok nih? Oke, bersifat paramagnetik, diamagnetik, dan bentuknya apa? Oke, sebelumnya, ini kan ion kompleksnya. Kita harus tahu nih, berapa muatan dari nih pusatnya dulu. Oke, caranya teman-teman, oh iya, untuk ion kompleksnya, untuk hibridisasinya, dan untuk buat seperti ini, teman-teman bisa cek juga ya, di playlist sudah ada tuh, untuk ion kompleks, tata namanya juga nanti. Oke, jadi kita buat dulu nih. Ini kan Mn, Cn6, ini muatannya 4 min. Oke, oh iya, sekaligus nih untuk namanya, supaya teman-teman refresh lagi. Ini kan dalam bentuk anion ya. Kalau dia dalam bentuk anion atau buatannya negatif, ini nanti ion pusatnya itu nanti belakangnya itu namanya akhirannya art. Kayak gitu. Oke, jadi ini kan Cn itu dia kan muatannya biloxnya min 1 ya. Di sini ada 6. Berarti ini min 6. Ini Mn ditambah jumlahnya yaitu sesuai dengan muatannya. Ini min 4. Berarti ini Mn, sorry bukan plus, Mn ditambah min 6-nya benda ruas, jadi min 4 ditambah 6. Jadi Mn, kok ada plus lagi sih? Jadi udah benda ruas ya. Ini jadinya plus 2. Oke, jadi nanti ini namanya itu, untuk nama ya, yaitu sebutin dulu nih, ini namanya, ini bilangan koordinasi ya namanya ya. Ini ligan, ini bilangan koordinasinya 6. Berarti ini ion, sebutin ligannya dulu, ada 6, itu heksa. Ion heksa, Cn itu cyano. Cyano, oke, sesuai dengan tadi ya, kalau dia min berarti ada atnya. Ini namanya, oke, karena nggak cukup space-nya, saya buat bawah aja ya. Jadinya manganat. Nah, dan biloxnya Mn itu buat dalam kurung Romawi. Oke, itu cuma untuk teman-teman ingat aja. Oke, sini kita tahu Mn-nya itu 12, berarti kita buat ini. Jadi Mn 12, ini 25. Oke, kita buat dulu konfigurasinya. Oke, buat dalam itu dulu ya. Dalam netralnya dulu. Nanti kita buat melepaskan 12-nya. Oke, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Ini berapa nih? 10, 20, 25 ya. Berarti setelah 4s itu 3d, sisanya 5. Oke. Katanya dia melepaskan 2 elektron, berarti Mn12. Ingat, yang dikeluarkan itu atau yang dilepas itu adalah dari yang paling terluar dulu, ya kan? Ini kan yang terluarnya adalah 4s ya. Walaupun 4s-nya di sini ini berdasarkan pengisiannya ya. Berarti ini dilepaskan. Berarti nanti terluarnya 3d5. Oke, kita buat dulu nih. Orbital 3d itu kan ada 5 kotak ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ini 5, 1, 2, ingat isinya 1, 1 ya. Nah, nih, ini 3D-nya. Setelah itu kita buat orbital S, terus kita buat orbital P. Oke, teman-teman hati-hati.
Cn di sini itu termasuk ligan kuat. Oke, jadi kalau dia ligan kuat, ini kan elektronnya sendiri-sendiri nih. Jadi dia bisa nih membentuk sendiri, jadi berpasangan. Oke, jadinya seperti ini. Ini kan 5 ya kotaknya. Jadi karena dia termasuk ligan kuat, jadi elektronnya sendiri-sendiri itu berpasangan. Nah, ini berpasangan. Yang ini kan karena nggak pasangannya jadi satu. Oke, ini S, ini tadi 3D-nya ya. Terus ini B-nya. Oke, di sini Cn-nya itu yang akan diikat adalah 6. Oke, teman-teman ingat, ini kan terbentuknya dengan apa namanya? Ikatan kovalen koordinasi ya. Jadi dia memberikan sepasang elektronnya. Jadi di sini itu, oke, Cn-nya itu kita ibaratkan dia bulatan gini. Oke, jadi dia akan mengisi satu orbital. Jadi ada 2 elektron dari Cn-nya. Berarti di sini ada 1. Oke, sorry ya salah motornya. Di sini 2, 3, 4, 5, 6. Oke, jadi kita buat yang diisi D-nya ada 2, S-nya ada 1, B-nya ada 3. Oke, jadi kalau dia hibridisasinya dalam bentuk seperti ini namanya bentuknya ya adalah oktahedral. Oke, jadi oktahedral berarti antara C sama D. Oke, teman-teman ingat lagi gini, sifat magnet itu ada 3. Oke, ada paramagnetik, ada diamagnetik, oke, diamagnetik, dan ada yang namanya ferro. Oke, ferromagnetik. Kalau paramagnetik ini tertarik, oke, tertarik ke arah medan magnetnya, tetapi tertariknya itu sedikit. Kalau diamagnetik ini tertolak. Oke, jadi bukan tertarik tetapi tertolak. Tapi kalau dia ferro, ini tertariknya itu kuat. Oke, ini tertariknya kuat. Oke, sekarang kita lihat untuk sifat magnetiknya ini, lihatnya apakah di dalam orbitalnya itu, apalagi di D-nya ya, lihat ada nggak orbit elektron itu yang sendiri, kayak gitu. Oke, jadi itu nanti yang akan ditarik oleh ion besinya, magnetnya, kayak gitu. Di sini kan yang sendiri ada 1 nih. Nah, jadi kalau dia cuma ada 1, berarti dia tertarik, tetapi tertariknya itu lemah. Oke, tertariknya sedikit. Tapi kalau dia diamagnetik itu tertolak karena nanti semua orbitalnya itu terisi penuh. Jadi nggak ada yang sendiri, jadi semuanya berpasangan, kayak gitu. Tetapi kalau ferromagnetik, ini dia udah ada 3 sampai berapa gitu yang sendiri elektronnya, jadi ketariknya kuat. Oke, jadi di sini bentuknya oktahedral dan sifat magnetnya adalah paramagnetik. Dia paramagnetik. Berarti jawabnya adalah yang C. Oke, bisa ya? Next, kita masuk untuk soal yang terakhir. Ini soal kita bagi 10 ya. 10-10. Oke, ini aja udah 1 jam nih. Oke. Garam yang mengalami hidrolisis dan sesuai dengan tabel. Oke. Ini saya jelasin supaya teman-teman ingat ya. Tapi kalau teman-teman semuanya udah pada tahu, ini sih gampang. Kayak gitu, kalau udah tahu konsep dari hidrolisisnya. Oke, jadi gini. Jadi hidrolisis itu kan jenisnya ada 3 ya. Ada total, ada parsial atau sebagian, atau dia tidak terhidrolisis. Oke, dan teman-teman perlu tahu nih ada note-nya, ada catatannya. Jadi ion yang terhidrolisis itu dari asam atau basa lemah. Jadi kalau dari ion atau basa atau kalau misalnya nih, kalau dia dari ion dari basa atau asam kuat itu dia tidak terhidrolisis. Oke, jadi nanti ion-ionnya yang akan kita reaksikan dengan air. Oke, contoh nih, kita cek yang pertama ya. NaNO3, ini kalau kita ionin jadinya Na plus ditambah NO3 min. Na itu kan dari basa kuat ya, ini kalau kita buat dalam air, ini tidak. NO3-nya ini juga dari basa kuat, ini kalau kita buat dengan air, juga tidak. Berarti kalau dia tidak berubah, berarti dia netral dong. Ya kan, berarti pH-nya 7. Dia nggak bisa, berarti ini benar. Oke, lakmusnya dia nggak bakal berubah.
ya kan? Jadi birunya tetap biru, merahnya tetap merah. Jadi satu benar. Berarti yang D sama E kita bisa eliminasi. Oke. Yang kedua, ini yang CH3, COO, 2 kali Ca. Ini kan kalau kita ionin jadi gini ya. 2 CH3, COO min plus Ca2 plus. Ini yang dari lemah. Ini yang dari kuat. Ya kan? Berarti nanti sebagian. Jadi kalau ini kita hidrolisis, kita buat yang bisa aja ya. Ini berarti nggak bisa karena dari kuat. Jadi CH3 COO min. Oke. Ditambah H2O, ini jadinya CH3COOH plus OH min. Oke. Yang muncul adalah OH min ya. Berarti ini sifatnya basah. Kalau sifatnya basah, berarti benar. Besar dari 7. Parsial karena cuma salah satu ya, benar. Tapi lakmusnya nih, kalau dia basah berarti kan membirukan ya. Berarti lakmusnya itu dua-duanya biru. Nih, ini merah biru, oke benar. Ini birunya jadi merah, salah. Seharusnya ini biru. Oke, jadi kalau ada dua, salah. Nah, kita cek yang 3, KF. Ini kan K plus sama F min. K itu dari kuat, berarti ini nggak bisa. F itu dari lemah, berarti ini H2O, jadinya kan HF ditambah OH min. Sifatnya basah. Basah, dan ini bukan total ya, ini sebagian, karena cuma salah satu, ini total nih, salah. Ini sih benar, ini salah. Oke, berarti 3 salah. Oh, udah jelas dong, jawabnya adalah yang D. Kayak gitu ya untuk eliminasinya. Kalau nanti saya yakin teman-teman semuanya udah bisa juga nih untuk hidrolisisnya. Oke, demikian dulu untuk pembahasannya. Semoga teman-teman semuanya bisa mengerti dan nanti pas waktu ujian UTBK semuanya bisa menjawabnya dengan baik dan benar ya, dan semuanya bisa lulus. Oke, demikian dulu. Please jangan lupa subscribe dan jangan lupa di-share juga. Terima kasih.